mendung ini ya. Kita dipertemukan kembali di masjid ini untuk mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, sebelum kita mulai, ana ingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang sebelumnya hendaknya di murojaah lagi. Ya, pelajaran-pelajaran sebelumnya di pelajar daris pertama ataupun di jilid yang pertama itu dilihat lagi. Karena dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala wa ra'ah di dalam kitabnya beliau Ta'dhim Al-Ilm, beliau mengatakan innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Sesungguhnya sesuatu yang bisa membuat ilmu itu hilang adalah satu, lupa. Yang kedua adalah apa? Tarkul mudzakarah, tidak murojaah. Ya. Mereka mengatakan seperti ini sudah sudah dilewati oleh mereka, sudah diperiksa oleh mereka, sehingga akhirnya muncullah perkataan seperti itu. Jadi yang membuat kadang kita lupa pelajaran yang lama itu nggak kita buka lagi, sehingga akhirnya ketika masuk dari pelajaran baru kita lupa. Ingat ya, kitab Durusul Lughah ini dari jilid 1 sampai sekarang itu dia seperti mata rantai yang langsung menyambung terus. Ya, seperti mata rantai yang nyambung terus ke depan. Sehingga mau nggak mau yang di belakang itu juga harus tetap dilihat lagi. Ya, kapan kata itu dibaca majrur, kapan kata itu dibaca fathah, kapan kata itu dibaca dhamma, itu tetap harus dilihat. Ya, makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebagaimana dinukilkan oleh Syekh As-Sadahan dalam kitabnya beliau Ma'alim fit Thariq Talabil Ilm, beliau Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya obat lupa adalah kasratun nazar. Obat lupa adalah sering melihat. Ya, sering melihat. Melihat apa, Mas? Ya, melihat pelajarannya lagi. Ya, bukan lihat pemandangan, bukan, tapi lihat pelajarannya, dilihat lagi. Ya, dilihat lagi supaya tidak lupa. Ya, tidak lupa. Karena kadangnya kalau sudah kadang lupa, pas ujian itu bingung. Kayaknya kemarin baru lewat pekan lalu. Ini kok gimana ini cara mengaplikasikannya itu karena lupa itu bingung akhirnya. Akhirnya wallahu a'lam, separuh ilmu. Nah, wallahu a'lam separuh ilmu. Masya Allah. Gitu ya. Jadi tetap di murojaah, dibaca lagi. Ya, dibaca lagi. Paling tidak dibuka-bukalah lembaran. Dan jangan menunggu hari Ahad. Jangan menunggu hari Ahad. Ya, dibuka, mungkin ada waktu senggang gitu kan ya, dibuka gitulah. Dibuka lagi begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga insyaallah. Dan di pelajaran yang ketiga ini kita akan dikenalkan dengan kaedah-kaedah yang baru lagi. Jadi setiap berpindah ke pelajaran yang baru itu akan berisikan kaedah-kaedah yang baru. Tapi ingat ya, ada yang baru, yang lama jangan dilupakan. Nah, ini yang susah biasanya. Ada baru, lama hilang. Nah, ini yang masalah ini. Ya, masalah. Itu Masya Allah. Jadi memang termasuk konsekuensi kayaknya ya, termasuk suatu konsekuensi orang yang belajar itu nambah dan mengulang. Itu kan sesuatu yang harus. Ya, dia nambah pelajaran dan dia juga harus mengulang pelajarannya. Ya. Karena keberhasilan itu memang di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan keberhasilan tergantung dengan usaha dan upaya dari kita sendiri. Ya, usaha dan upaya dari kita sendiri. Nah, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ad-darsu ats-tsalitsu. Ad-darsu pelajaran
ats-tsalitsu yang ketiga. Ya, sekarang kita masuk pelajaran yang ketiga dari jilid yang kedua. Di sini beliau memberikan kepada kita percakapan antara Ahmad dengan Ali. Ya, percakapan antara Ahmad dengan Ali. Taib, ana Ahmad, ana selaku Ahmad nanti, antum sebagai Ali. Paham Rafid? Sebagai apa antum Rafid? Sebagai Ali. Taib, kita mulai ya. Kam taliban fi faslikum ya Ali? At-tullabu fi faslina aktharu. Fihi 19 taliban ya Ali. Masmu talibil jadidil ladzi jaa amsi? Huwa tawilun jiddan, alaysa kadzalik? Ingat intonasinya, pertanyaan ya. Waman atwalu talibin fi faslikum, begitu ya. Coba Mas Adri sendirian yang terakhir itu aja. Waman atwalu talibin fi faslikum. Nah, begitu ya. Waman atwalu talibin fi faslikum. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Masya Allah. Syukran ya Ali. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Man. Ulangi sekali lagi. Naam huwa akhi asyaqiqu. Huwa asgharu minni. Ana fil mahja'il khamis wa huwa ba'idun jiddan anil madrasah. Ayyuhuma ahsan? Wa nawa wa marah was-surural lati. Taib, ana artikan dulu supaya antum ngerti ini ngomong apa sebenarnya orang ini ya. Nah, katanya Ahmad bertanya, kam taliban, ada berapa santri atau ada berapa pelajar, mahasiswa, fi faslikum ya Ali, di kelas kalian wahai Ali. Katanya Ali, fi faslina, di kelas kami ada arba'ata asyara, 14 taliban, pelajar. Ini Masya Allah baru ini. Sebelumnya kita kan cuma dari 3 sampai 10. Ini mulai masuk apa? 11 ini. 11 ke atas nih, mulai ini. Ya. Katanya Ahmad, at-tullabu, santri-santri atau mahasiswa, fi faslina, di kelas kami itu aktsaru, lebih banyak. Fihi, di dalam kelas kami ada 19. Berapa 19? 19 taliban, pelajar, wahai Ali. Katanya Ali lagi, masmu talibil jadid alladzi jaa amsi. Masmu, siapakah nama at-talibi, santri atau mahasiswa, al-jadidi yang baru,
alladzi yang jaa amsi, yang datang kemarin. Siapa nama mahasiswa baru yang datang kemarin? Katanya Ali, ismuhu Usamah, namanya Usamah. Kata Ahmad, huwa tawilun jiddan. Oh, dia apa tawil? Tinggi ya, jangan panjang ya. Huwa tawilun jiddan, dia tinggi, jiddan sekali. Alaisa kadzalik, bukankah begitu? Alaisa, bukankah kadzalik, seperti itu? Katanya Ali, bala huwa tawilun jiddan, dia tinggi sekali. Walakinna, akan tetapi Hamidan, si Hamid itu atwalu, lebih tinggi lagi, minhu, daripada dia. Jadi Usamah yo tinggi, Hamid yo tinggi. Cuman tingginya Hamid lebih daripada apa? Tingginya Usamah. Innahu atwalu talibin fi faslina, sesungguhnya Hamid itu adalah mahasiswa yang paling tinggi di kelas kami. Katanya Ali, waman atwalu talibin fi faslikum, dan siapakah mahasiswa yang paling tinggi di kelas kalian? Katanya Ahmad, atwalu talibin fi faslina, ya, mahasiswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Sudah nih, Ibrahim. Monggo Pak Joko dilanjutkan. Artinya Pak? Ya. Apakah buku catatanmu ini? Maksudnya apakah ini buku catatanmu wahai Ahmad? Oke. Taib khot. Ya, khot itu tulisan ya. Khot itu bentuk tulisan, itu khot. Ya, jadi tulisannya bagus sekali, Masya Allah. Apa kata Ahmad? Ya, terima kasih wahai Ali. Terus? Nah, tulisanku bagus tapi tulisanmu lebih bagus, gitu ya. Terus? Ya, ka'annahu artinya sepertinya, hu dia, gitu ya. Ka'annahu sepertinya dia adalah akhuka, saudaramu, gitu. Naam artinya iya. Huwa, dia adalah akhi, saudaraku, asyakiku, kandung. Jadi saudara kandungku. Ya, saudara kandung. Karena saudara itu ada 3. Ya, dalam ilmu waris saudara itu ada 3. Akhun syakik, akhli ab, akhli Gitu ya. Saudara itu ada saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Mas Adri paham nggak? Terbayang nggak Mas? Saudara kandung, kalau saudara kandung gini apa? Bapak sama ibunya sama. Kalau saudara sebapak, bapaknya sama, ibunya beda. Kalau saudara seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Namanya saudara seibu. Itu ada 3 istilah saudara di dalam ilmu waris. Jadi harus diingat. Akhli ab. Akhli ab, akhli Kalau anak angkat apa namanya? Apa anak angkat? Hah? Ada anak angkat ya? PR Mas Adri, cari apa bahasa Arabnya anak angkat Mas Adri. Baik. Lanjut Pak Joko. Apakah dia lebih besar dari kamu atau lebih kecil? Baik, ini maksudnya lebih ingin lihat, maksudnya lebih tanya lebih jelas lagi. Kan saudara kandung. Dia lebih besar kakak atau lebih kecil adik, kan gitu ya.
Yang dimaukan di umur ya, bukan dari sisi besar tingginya. Dia lebih kecil dari saya. Masa lebih muda dari saya. Jadi adik. Jadi kan kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya akhun kabir, akhun shaghir. Ya, kalau dulu kita pelajari di kitab Durusul Lughah miliknya Gontor, ya, itu ada namanya akhun kabir, akhun shaghir. Ya, saudara besar jadi kakak, saudara kecil adik. Begitu ya. Terus Di asrama mana kamu ya saudara wahai saudaraku? taib mahja artinya asrama atau sakan. Ya, fi ayyi mahjain, di asrama manakah engkau wahai saudaraku? Monggo, Pak. Saya di asrama nomor 5. Saya di asrama yang kelima. Di asrama yang kelima. Dan dia jauh dari jauh sekali dari sekolah. Nah, jadi asrama kelima itu jauh sekali dari sekolah. Terus Saya di asrama ke-8 dan lebih jauh dari asrama kamu. dan saya, katanya Ali, di asrama yang ke-8. Dan dia asrama yang ke-8 itu abadu, lebih jauh, min mahjaikum, daripada apa? Asrama kalian. Ya, di asrama kalian lebih jauh. Jadi ada istilahnya asrama 1, asrama 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 sampai 10 begitu ya, berjejer. Masya Allah, ini jadi besar nih. Ya, kampusnya besar, ada asramanya. Dan pernah juga memang dulu sempat di videoin, lihat video. Ya, setiap kelas jurusan itu dengan asrama jauh, harus melewati beberapa tempat begitu. Memang jauh sekali di Saudi. Nah, lanjut Pak. Dari keduanya mana yang lebih baik? Ayyuhuma, ya, manakah di antara keduanya? Ayyuhuma artinya manakah di antara keduanya? Ahsanu, yang lebih bagus atau lebih baik. Yang lebih bagus mana? Asrama kelima atau asrama ke-8? Mana yang lebih bagus? Katanya Ali, Asrama kelima yang lebih baik. nah, asrama kelima lebih bagus. Kenapa? Karena sungguh ruangannya lebih besar, Naam. kemudian jendela-jendelanya besar, dan toiletnya lebih bersih, dan ranjangnya yang di dalamnya lebih bagus. Oh, Masya Allah, ini asramanya mewah nih. Kamarnya luas, jendelanya besar, kemudian WC-nya itu apa? Bersih. Kemudian ranjangnya juga bagus. Ya, ranjangnya bagus. Masya Allah ini. Kalau ketika kita di Yaman, memang ada asramanya, tapi tidurnya apa? Emperan gitu, tidur pas gelar apa namanya itu? Ya, gelar terpal, tidur. Ya, kalau di ini ada asramanya, ada tempatnya. Ya. Pernah juga difoto sama teman di Saudi. Ya, difoto sama teman di Saudi itu ada kamarnya kecil, kemudian siapnya ada kasurnya, kemudian ada maktabahnya, itu sudah siap tuh, Masya Allah. Ya. Nah, ini percakapan yang dibicarakan oleh Ahmad dan Ali. Ya, oleh Ahmad dan Ali. Taib, sudah ya? Artinya sudah dapat semua, ada yang ketinggalan? Pak Cahyo pun, Pak Aris dapat semua. Apa artinya mahja tadi? Asrama. Mahja artinya asrama. Ya. Sekarang kita ulangi sekali lagi bacanya, ya, supaya bisa lebih menghayati isi percakapan. Kita mulai. Kam taliban fi faslikum ya Ali? At-tullabu fi faslina akthar, fihi 19 taliban ya Ali.
Masmu talibil jadidil ladzi jaa amsi. Huwa tawilun jiddan, alaysa kadzalik? Masyaallah. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Syukran ya Ali, khatti jamil wa khattuka ajmal. Apa Mas Adri? Ka'annahu akhuka. Jadi kalau ngobrol terkadang itu belakang disukun. Kalau ngobrol ya. Nah, ka'annahu akhuk gitu ya. Ka'annahu akhuk itu ngobrol. Naam huwa akhi syaqiq. Huwa asgharu minni. Ana fil mahja'il khamis wa huwa ba'idun jiddan anil madrasah. Ayyuhuma ahsan? Was-surural lati fi. Nah, Masya Allah ya. Sudah ngerti nih ya? Sudah tahu artinya semua kan? Insya Allah. Pak Rahmat, pripun? Senyumnya menandakan bahaya ini. Nah, taib. Sekarang kita masuk latihan tamarin yang dibawakan oleh beliau. Perhatikan di sini tamarin. Tamarin itu jamak dari tamrin. Tamarin itu jamak dari tamrin. Kalau tamrin latihan, kalau tamarin latihan. Jadi menunjukkan latihan yang akan dibawakan oleh beliau di sini ya banyak sekali. Berapa ini kita lihat dulu, kita intip dulu. Berapa ini? Oh, enggak, lumayan kok. Ya, 13 saja. Ya, 13 nih. Masya Allah, 13 latihan. Dan ini Masya Allah ya, uniknya kitab Durusul Lughah itu, intinya inti kaedahnya itu di latihan. Jadi setelah percakapan begitu kan, setelah percakapan inti kaedahnya di latihan. Harusnya nanti ketika antum baca latihan selesai, coba dibaca percakapannya lagi. Nanti ketahuan, oh ini tuh yang dibahas kemarin. Oh ini. Jadi ngerti poin-poinnya. Ya, ngerti poin-poinnya. Sama seperti kita belajar kitab tauhid. Ya. Itu kan nanti di akhir kitab tauhid ada wa fihi masail. Di belakangnya ada permasalahan, faedah-faedah dari apa? Bab pertama, 1, 2, 3, 4. Nah, itu faedahnya diambil apa? Dari hadis-hadis yang telah lalu di bab. Dan itu butuh butuh konsentrasi. Kok bisa faedah ini muncul, gimana ceritanya? Ya. Dan itu Masya Allah itu. Dulu pas ditanyai guru, ini faedah diambil dari hadis mana? Ngeluh kepala itu. Ya, taib. Tamarin, latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Apa arti ajib? Jawablah. Bedakan antara apa? Hamzah dengan ain. Ajib pakai hamzah artinya jawablah. Kalau ajib pakai ain artinya apa? Ajib. Apa artinya? Aneh tenan nih. Ya, ajib itu loh, sesuatu yang mengherankan, aneh. Ya. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut. Taib. Jawaban pertanyaan ini sesuai dengan percakapan kita tadi. Sudah? Pertanyaan di sini jawabannya sesuai dengan percakapan kita tadi, nggak boleh buat-buat sendiri. Pun Mas Aris, karena sini pertanyaan cuma 4, jadi kita pilih orang-orang tertentu. Ya,
Nah, pilih orang-orang tertentu ini, orang-orang khusus ini. Taib, Rafid. Kam taliban fi fasli Ahmad? Taib. Fasli Ahmad arba'ata asyara. Salah. Di kelasnya Ahmad. Tis'ata asyara. Ya, fihi tis'ata asyara taliban. Ya, 19. Oke. Pak Aris. Kam taliban fi fasli Ali? Arba'ata asyarata taliban. Oke. Mas Adri. Waman atwalu talibin fi fasli Ahmad? Fi fasli Ahmad. Usama. Salah no. Kelasnya Ahmad kok. Dicek dari awal sampai akhir. Di kelasnya Ahmad siapa yang paling tinggi? Ibrahim. Ya, Ibrahim. Terus Pak Joko. Waman atwalu talibin fi fasli Ali? Fi faslihi Hamid. Ya. Taib. Jadi sebenarnya ini, ingat ya, beliau ngasih pertanyaan ini mengetes daya ingat kita. Si Iling nggak mau percakapan tadi, si Iling nggak itu berapa jumlahnya, gitu ya. Di kelasnya Ahmad berapa, di kelas ini berapa, masya Allah. Ternyata kita lulus sensor, ya lulus gitu. Jadi nggak masuk, lulus lewat gitu. Kenapa? Lupa. Harus ngecek dulu lagi berapa di kelasnya tadi. Ini ceritanya itu apa? Mari ngobrol, terus takoni. Ya, tadi ini gimana? Loh, aku ngomong udah tahu. Betul, lihat lagi. Nah, tapi lah, Bas, lanjut. Masih mengetes daya ingat kita. Tamrin kedua. Do hadhil alamah, letakkanlah tanda ini, ya tanda benar, amamal jumalis sahihah, di depan jumlah yang benar. Wa hadhil alamah, ay tanda salah di depan jumlah allati laisat sahihatan, yang tidak benar. Sudah paham soalnya? Taib. Pak Bilal, at-talibul jadid alladzi jaa amsi ismuhu Usamah. Sahih. Pak Rahmat, Hamidun fi fasli Ahmad. Hamid fi fasli Ahmad apa? Khata. Naam, khata. Yang ketiga, Pak Cahyo, al-mahja'u tsamin ghurafuhu awsa'u. Khata. Pak Egi, al-mahja'u tsamin ab'adu minal mahja'il khamis. Betul. Naam ya, betul. Masya Allah ini. Baik, sekarang kita masuk kaidah. Iqra'il amthilah al-atiyah li ismit tafdhil. Bacalah contoh-contoh berikut untuk isim tafdhil. Perhatikan dulu. Isim tafdhil adalah isim yang menunjukkan lebih. Ya. Ini gampangannya ya. Isim tafdhil adalah isim yang menunjukkan lebih. Kalau secara definisi bahasa Arabnya, yang namanya isim tafdhil, ismu tafdhil
secara bahasa Arabnya itu adalah apa? Ma dalla alal musyarakati waziyadah. Ya, isim tafdil adalah madalla ala al musyarakati waziyadati. Ini secara apa? Definisi bahasa Arabnya. Kalau tadi yang Anda sampaikan ke antum itu gampangannya. Kalau secara definisi bahasa Arabnya, isim tafdil adalah suatu kata yang dalla menunjukkan alal musyarakah, atas ya musyarakah, berserikat atas sesuatu yang berserikat, waziyadah ya, dan lebih. Contohnya begini, Mas Adri sama Rafid sama-sama ganteng, itu musyarakah. Sudah nih musyarakah. Sudah nih lah. Kemudian waziyadah apa jadi? Lah, ada sesuatu yang lebih. Jadi kita katakan Mas Adri sama Rafid sama-sama ganteng, cuman Mas Adri lebih ganteng. Jadi itu apa? Ada kesamaan, ada perserikatan, apa samanya? Sama-sama ganteng. Cuman ada nilai plusnya. Mas Adri plus itu apa? Lebih ganteng. Maka tadi gampangannya tulis apa? Yang namanya isim tafdil adalah isim yang menunjukkan lebih. Lebih besar, lebih kecil, lebih luas, lebih bersih, lebih ganteng. Ya, itu semua apa? Isim tafdil. Sudah? Isim tafdil. Dan biasanya dia dibentuk dengan bentuk seperti ini, ikut wazan. Af'alu. Ikut wazan apa? Af'alu. Kelihatan? Pak Rahmat kayaknya kok berat nih. Ya, ikut wazan af'alu. Dan ingat ya, isim tafdil ini termasuk sifat ya, untuk sifat ya. Untuk sifat. Seperti misalkan kita punya kata begini. Apa arti jamil? Jamilun artinya indah, ganteng. Kalau mau kita buat isim tafdil, ikutkan sana. Jadinya apa? Ya-nya dibuang. Jadinya ajmalu. Lagi. Kabirun, jadinya apa Mas Adri? Apa arti kabir? Lebih besar jadinya? Ya-nya dibuang. Ya, caranya biar ngerti nih. Ya, caranya begini. Kan dia kata jamil ya. Jamilun. Ini gampangannya nih ya. Jamilun. Taib. Pertama ditambahi alif atau hamzah. Sudah? Setelah itu ya-nya dibuang. Kemudian setelah itu harokatnya disamakan sama sana. Jadinya apa? Ajmalu. Kalau ini jadinya akbaru. Pak Egi, saghirun, asgharu. Taib, Pak Aris, nadhifun. Apa arti nadhif? Bersih. Jadinya apa? Apa? Andafu nggak ada. Andafu nggak ada, adanya
Andhofu karena kan pakai dho. Andhofu. Jadinya andhofu. Lagi. Pak Rahmat. Tawilun jadinya apa? Atwalu jadinya atwalu. Ingat caranya ya, ditambahi kemudian setelah itu ya-nya dibuang. Atwalu ya. Sudah ini. Sudah, ini yang gampang dulu. Nah, siapa yang belum? Pak Anto. Ini Pak. Apa ini Pak artinya Pak? Kathirun, apa artinya? Apa artinya kathir? Yang itu Pak, yang ngasih kembalian. Apa? Apa arti kathir? Pak Rahmat? Kathirun jiddan. Banyak. Nah, banyak ya. Nah, tapi banyak yang benar ya, bukan banyak bahasa Jawa, lain lagi nanti. Kathir, jadikan isim tafdil jadinya apa? Aktsaru gitu. Aktsaru. Pak Bilal, ba'idun. Ab'adu. Qaribun, Pak Joko. Aqrabu. Apa dalam Al-Quran tuh? I'dilu huwa aqrabulit taqwa. Berbuat adilah kalian, sesungguhnya perbuatan adil itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Begitu ya. Taib. Sesuatu kata yang menunjukkan atas berserikat dan lebih. Musyarakah itu artinya berserikat, waziyadah dan lebih. Jadi ada kesamaan tapi dia lebih, begitu loh. Ada kesamaan tapi lebih. Ya seperti misalkan Pak Rahmat sama Mas Aris. Ya sama-sama tinggi. Cuman siapa lebih tinggi? Ya Mas Aris lebih tinggi misalnya gitu. Nah, sudah? Baik, kita baca kitabnya. Iqra'il amtsilah al-atiyah lismi tafdhil. Ana baca, antum ikutin. Hashimun tawilun. Wa hamidun atwalu minhu. Ingat ya. Aminatu saghiratun. Wa Zainabu asgharu minha. Kalau untuk ini bukan umur ya. Shaghir di sini bukan umur, tapi apa? Pendek, lebih pendek. Jadi untuk mengetahui dia artinya apakah lebih besar dari sisi umur atau badan, itu lihat konteksnya. Ya, dilihat konteksnya. Perhatikan di sini. Wa hamidun atwalu min. Ada belakangnya apa? Minhu. Ini bentuk yang pertama. Lebih tinggi darinya, kan begitu. Sudah nih ada tambahan apa? Minhu.
Hu ini kan kata ganti. Harusnya apa? Wa Hamidun atwalu min Hashim. Kan harusnya begitu, cuman pakai kata ganti jadi min hu. Aminatu saghiratun wa Zainabu asgharu minha. Ha kata ganti dari mana? Aminah, gitu ya. Jadi untuk menyesuaikan kata gantinya dilihat kata sebelumnya. Taib, coba dibaca dari Pak Bilal. G, nomor 1. Artinya kitab ini lebih mudah dari yang itu. nah, ashal lebih mudah. Dari kata kasalnya apa? Sahlun. Kalau nggak ada yaknya langsung aja dijadikan ashal. Jadi sahlun ashal. Terus Pak Joko. Apa artinya Pak? Ya, mobil ini lebih bagus daripada itu. Mas Aris. Sinan. Lebih besar ini dari Yaknya? Sinan. Sin itu asal katanya gigi. Cuman di sini digunakan untuk umur. Jadi apa? Apa namanya ini? Hamzah itu lebih besar dariku. Apanya? Umurnya. Ya. Kenapa? Karena di zaman dulu itu untuk mengetahui ya misalkan kambing atau hewan itu untuk mengetahui apa namanya ini tua dan tidak tuanya dilihat dari apa? Giginya. Sama juga manusia kan lihat apa? Kalau sudah full semua sampai belakang, ya atau ada yang hilang mungkin, nah ini sudah apa? Lebih tua. Terus, Pak Aris. Apa artinya? para pelajar Ini. para pelajar ini Ayo. Ahsan. Lebih baik. para pelajar ini lebih baik Dari apa? Dari itu. Ya, daripada mereka itu kan gitu ya. Nah, Pak Cahyo. baiti al-'afwu anil drusati min baituka. Kok min baituka? Min baitika. Rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Biasa diartikan apa? Daripada atau ketimbang kan begitu Pak ya. Ketimbang rumahmu. Pak Rahmat. Apa Pak artinya Pak? Lebih shagir. Lebih kecil atau lebih muda dari kami. Umur? Nah, dia lebih kecil dari kami umurnya. Monggo Pak Anto. Khotti. Min ada min. Min khotti. Nah, artinya apa khotti? Tulisanku lebih bagus dari tulisanmu, gitu ya. Nah, ini bahaya ini. Ya, apa namanya ini? Tulisanku lebih bagus dari tulisanmu. Sombong nih ya. Sombong nih. Baik, Pak Egi.
Ah. Syari. Apa artinya? Nggih. Naam. Ayo. Kenapa tambah ini? Susu lebih baik daripada apa syai? Teh. Ya, syai itu teh. Ya, syai itu teh. Jadi kalau pas di Yaman itu ketika kita masuk ke warkop misalkan ya, kita pesen teh, itu dia akan nanya, Sofi am al halib, mau teh murni atau dicampur susu. Ya, kalau yang biasa di Indonesia kita bilang teh tarik. Ya, teh tarik. Ya, tapi memang tehnya tuh ada sendiri dan susunya itu sendiri, rasanya itu memang berbeda. Ya, mus teh apa murni atau teh apa susu gitu ya. Kalau teh murni nanti belakangnya dikasih apa namanya yang bau-bau itu daun itu apa namanya? Bukan. Daun mint. Ya, dikasih daun mint. Biasanya dikasih daun mint gitu. Jadi baunya agak gimana gitu. Mas Adri, monggo. Apa artinya? Mintilki nggak ada, Mas. Senangnya kok mintilki. Tilka itu sudah dari sononya tilka. Mau kemasukan min ya tetap kah dia. Ini jam tangan apa? Jam tangan ini lebih rohis? Rohis? Lebih murah daripada itu. Ya, jam ini lebih murah pada jam itu. Masya Allah. Ingat ya, di dalam bahasa Arab kosakata menentukan. Ya, belajar bahasa Arab kosakata menentukan. Jadi mau nggak mau, ya senang nggak senang kosakata harus tetap selalu dihafal dan dimurojaah. Ya, sehingga akhirnya bisa mempermudah antum untuk membaca dan mengartikan. Ya, membaca dan mengartikan. Oke, lanjut. Kawin jumalan minal kalimatil atiyah musta'milan ismat tafdhil. Kawin, buatlah jumalan suatu jumlah minal kalimatil atiyah dari kata-kata berikut. Ya, buatlah jumlah dari kata-kata berikut musta'milan ismat tafdhil, dalam keadaan menggunakan isim tafdhil. Maksudnya begini. Di sini kan nomor satu ada Hashim, ada Tawil, ada Utsman. Mana sifatnya? Tawil. Lah Tawil ini disuruh merubah menjadi isim tafdhil. Maka jadinya apa? Hashimun atwalu min Utsman. Hashimun atwalu min Utsman. Bisa dipahami? Taib. Pak Bilal, monggo. Nggih. Apa Qahirah? Kairo. Ya, Kairo itu lebih besar daripada Riyadh. Terus Pak Joko. Naam. Apa funduk? Hotel. Ya, funduk itu hotel. Mas Haris. Apa artinya, Mas? Bahasa Arab itu lebih mudah dari bahasa Perancis. Ya, Syekh bisa bahasa Perancis juga ya. Kata beliau bahasa Arab lebih mudah. Jadi antum ini masih belajar bahasa yang mudah, jadi nggak susah. Mudah bahasa Arab itu. Ya, yang susah adalah ketika nggak bisa jawab. Itu susah. Monggo. Terus Paris. Akasimin, Pak. Nggak ada min huwa itu. Min hu, ulangi. Naam. Apa artinya?
Nah, Pak Cahyo. Huwa asgharu minka. Nah, artinya? Dia lebih kecil daripada. Nah, Pak Rahmat. Ar-rijalu aktaru min sisa. Apa artinya, Pak? Orang itu. Rijal, Pak, rijal. Laki-laki itu Aksar? Mau, Pak, lu, Pak. Tas, Pak, mau. Lebih, Pak? lebih banyak dari Perempuan, ya. Tapi nanti di akhir zaman kebalik ya. Lebih kok di akhir zaman yang lebih banyak apa? Perempuan, gitu ya. Laki-lakinya makin sedikit. Terus, Pak Anto. Mini itu ya, itu gantinya ana. Anta ahsanu minni. Apa artinya? Lebih baik dari saya. Masya Allah, ini merendah nih. Pak Egi. Oh, si. Kalem, Pak. Al-mauzu. Jadikan sim tafdil. Arkhosu. Ulangi. Babi bu. Ada min. Min huruf apa? Jadi minal. Nah, apa artinya? Al-mauz, pisang. Pisang itu lebih arkhos. Apa arkhos? Lebih murah daripada anggur. Pisang itu lebih murah daripada anggur. Gitu ya. Masya Allah, pisang itu lebih murah daripada anggur. Ya beneran ini, pisang lebih murah pada anggur. Tadi itu ana baca, pas baca tafsir dari surat Abasa. Di sana kan disebutkan wa inaba apa? Tsumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba, kan begitu ya. Kemudian wa inabau wa qadba. Allah juga munculkan apa? Anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitun wa nakhla, zaitun dan kurma. Lah, ketika menyebutkan 4 perkara ini, Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan, dan Allah khususkan 4 perkara ini penyebutannya di dalam Al-Quran ini. Kenapa? Karena 4 perkara ini amat sangat banyak manfaatnya. Ya, amat sangat banyak manfaatnya. 4 ini. Anggur, apa namanya ini? Anggur, sayur-sayuran, kemudian zaitun dan nakhl. Ya, nakhl ini, nakhlan itu artinya apa? Pohon kurma. Pohonnya aja manfaatnya banyak, apalagi buahnya. Ini Masya Allah 4 ini. Akhirnya anak penasaran, anak browsing apa sih manfaatnya ini. Ternyata benar banyak sekali. Ya, anggur ini manfaatnya banyak. Makanya harganya juga lebih mahal. Ya, harganya lebih mahal. Lalu buah-buahan surga ya. Apa itu? Inap kan ada di surga gitu loh, buah-buahan mahal itu Masya Allah. Manfaatnya banyak sekali. Pohon apa tuh? Pohon kurma namanya, Pak. Hah? Oh, enggak dibahas. Yang dibahas kurma ini apa? Oh, pohon kurma. Pohon kurma. Oh, banyak Pak manfaatnya. Ya, di antara pohon manfaatnya kurma, batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, macam-macam. Ya, buahnya juga bermanfaat. Bahkan apa? Serbuk kurmanya pun bermanfaat. Ya, dan pohon kurma itu dimisahkan Nabi apa? Pohon yang daunnya nggak pernah rontok.
Anda pernah lihat rontokan daun kurma? Nggak ada. Nggak ada. Dan permisalan pohon kurma itu seperti permisalan orang mukmin, tidak mudah goyah, kokoh gitu loh. Terakhir. Siapa nih? Pak Bilal? Loh. Rafid, Oh, Rafid menengahi Rafid. Komri nggak ada. Minal komari. Apa artinya? Waduh, kok diartikannya beda? Lebih jauh daripada bulan. Lebih dekat selesai kita. Ini aja belum dekat aja udah Masya Allah ini kok. Ya terasa sudah ini. Gimana? Aba'adu an. Kalau secara kaedahnya ya seperti itu, cuman bisa juga di dalam penggunaan pakai min bisa. Seperti contoh tadi ya. Di halaman 19, Pak. Pas pembahasan ana fil mahja'its tsamin wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Pun, Pak? Ya, jadi bisa juga pakai min. Walaupun seringnya pakai apa? An. Gitu ya. Taib, insyaallah cukup sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi penggunaan isim tafdhil itu ada yang pakai min, dia sendirian, dan nanti pada pekan selanjutnya model lain dari apa? Penggunaan isim tafdhil. Mas Adri, Mas Adri, apa isim tafdhil tadi, Mas? Isim yang menunjukkan Isim menunjukkan lebih.